Bagi kalian yang belum menonton part 245, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Jangan lupa siapkan kopi, susu, gula, teh, serta sembako biar komplit dan aturlah headset biar kalian nyaman. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto kembali ke rumah Kimihime dan melihat sudah hancur. Kemudian pergi ke alun-alun atau balai kota. Dan ternyata Kimihime dijatuhi hukuman mati karena menolong Boruto, sang kriminal internasional. Boruto pun langsung dengan cepat menggunakan kekuatan kegelapannya untuk membuat kubah hitam, agar semua orang menjadi fokus ke kubah tersebut. Kemudian Boruto langsung menolong Kimihime dengan cepat, tanpa ada yang sadar. Akhirnya Boruto berhasil menyelamatkan Kimihime, berkata, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa mereka menangkapmu?" Kimihime menjawab, "Karena ada seseorang yang mengetahui bahwa aku telah menolongmu dan merawatmu." Dan Kimihime membuat pernyataan, "Apakah aku bisa ikut denganmu?" Boruto pun tidak bisa menyangkal, tetapi membiarkannya tetap di sini. "Mungkin berbahaya bagimu berada di negeri ini sekarang. Bagaimana jika seseorang melihatmu bersamaku?" Kimihime menjawab, "Aku akan berhati-hati dan bagaimanapun juga. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan bertanggung jawab. Mereka sudah terlanjur melihatku menolongmu." Boruto kemudian bersiap-siap untuk melangkah pergi. Sampai kemudian Kimihime menghentikannya. Boruto bertanya kepada Kimihime tentang kemampuannya. "Kemarin, aku melihatmu mengalahkan bandit-bandit itu sendirian." Mata bersinar, kipas angin, kristal yang tumbuh seolah-olah diproyeksikan dari kipas angin. "Maksudku ninja biasa perlu membuat segel tangan, tapi kau tidak melakukannya. Kau setidaknya harus sangat ahli untuk bisa melakukan itu," kata Boruto. Kimihime menjawab, "Oh itu, kau mungkin benar tetapi tidak sepenuhnya. Aku tidak terlalu ahli. Itu hanya kekuatan yang bukan milikku." Boruto menjawab, "Kekuatan yang bukan milikmu. Jadi maksudmu, kau secara tidak sadar melakukan itu?" Kimihime membalasnya, "Tidak benar. Aku sepenuhnya sadar saat menggunakan kekuatan itu. Hanya saja aku tidak memilikinya. Tapi aku sudah dilatih untuk menggunakannya." Kimihime memperhatikan sekelompok orang dan meminta Boruto untuk bersembunyi. Boruto dan Kimihime memperhatikan orang-orang itu dan mendengar kalimat, "Ayo kita hancurkan tembok dan ambil milik kita." "Dinding." Kimihime menjawab, "Dinding es besar di barat laut benua ini, yang juga berarti tempat di mana kita pertama kali bertemu." Boruto kaget dan bertanya, "Tunggu dulu, tapi aku tidak melihat adanya tembok di sana. Dan di mana kita sekarang? Tidak terlalu jauh. Biarkan aku mengantarmu ke sana." Di sisi lain, dengan perkataan cloning Naruto, membuat Sarada menjadi bingung. Karena untuk membuat Sasuke sadar butuh pengorbanan dari Hidari, yang berarti jika gagal maka keduanya akan mati. Jikapun berhasil maka Hidari yang akan mati. Sarada menjadi tidak punya pilihan, dan berkata, "Apakah itu benar-benar tidak ada pilihan lain? Maksudku pilihan yang aman tanpa mengorbankan nyawa orang lain." Cloning Naruto menjawab, "Kau bisa menunggu sampai Sasuke sadar, tapi kita tidak tahu kapan dia sadar. Ini tergantung kemauannya untuk sadar dengan cepat." Hidari pun dengan tegas berkata kepada Sarada, "Jika kau ingin ayahmu sadar, maka aku rela untuk mengorbankan tubuh ini. Karena ada Sasuke aku bisa dilahirkan dan bangkit menjadi seperti sekarang. Aku sudah siap apapun resikonya." Sarada pun tidak bisa berkata apa-apa. Kakashi menjawab, "Jadi kau memang sudah berniat dari awal." Kakashi pun menyuruh Sarada untuk membuat keputusan. Bahkan Kashin Koji berkata, "Ini semua tergantung padamu Sarada. Karena tidak ada peluang sebesar ini selain menunggu ayahmu bangun. Tapi entah kapan Sasuke bangun." Sarada pun kemudian memeluk Hidari dan berkata, "Walaupun kau bukan ayahku, tapi kau sudah kuanggap sebagai sebagian dari keluarga Uchiha. Semoga dengan pengorbananmu, papaku bisa kembali sadar. Maafkan aku Hidari." Hidari pun mengerti Sarada. "Tidak apa-apa Sarada. Semua ini kulakukan sebagai Sasuke, bukan Hidari." Hidari pun berkata, "Baiklah Kabuto, aku sudah siap melakukannya." Kabuto pun membawanya ke laboratorium, agar tubuh Hidari dijadikan nutrisi untuk Sasuke. Semua orang pun melihat semua termasuk Hanabi. Kabuto mengikuti instruksi dari cloning Naruto. Setelah semua selesai, Kabuto berkata, "Setelah aku menekan tombol ini, maka semuanya tidak bisa berhenti.
apakah kau serius untuk melakukan ini, Hidari? Hidari menjawab, aku sudah siapkan nyawaku untuk Sasuke serta Sarada. Kabuto menekan tombol itu dan sumber listrik menyala mengelilingi tubuh Hidari. Dia kesakitan karena proses sangat menyakitkan. Semua nutrisi, sel, data cakra diambil oleh selang yang banyak yang dialiri oleh listrik. Tidak lama kemudian Hidari pun tidak sadarkan diri. Indikator pun mengatakan bahwa tidak ada tanda kehidupan di tubuh Hidari. Kabuto berkata, semua perhatikan tubuh Sasuke. Dan Sarada sangat terkejut karena dia melihat ayahnya membuka mata secara perlahan-lahan. Bahkan Sasuke melepaskan masker dan berkata, "Di mana aku?" Sarada pun langsung memeluk Sasuke dan berkata, "Papa, aku sangat merindukanmu. Syukurlah kau bisa selamat." Sasuke pun terkejut melihat Sarada tiba-tiba memeluknya. Tapi Sasuke tidak mau membuat Sarada kecewa. Dia kemudian memeluk Sarada dan berkata, "Sarada, aku pulang. Aku takkan pergi lagi setelah ini." Kemudian kita kembali ke tempat Boruto berada. Mereka akan menuju dinding es besar. Kimihime berkata, "Tapi sebelum kita melakukan itu, biarkan aku yang mengurus orang-orang itu." Boruto membiarkan Kimihime mengalahkan para bandit dan memutuskan untuk memeriksa tindakannya. Kimihime melompat ke depan para bandit. Matanya bersinar dalam warna salju, dan dia mengeluarkan kipas angin dari sakunya dan mengendarainya ke atas. Para bandit membeku di tempat. Kemudian Kimihime menggerakkan kipas angin, dan bandit yang membeku itu pecah menjadi partikel es kecil. Boruto terkejut karena cara dia melawan para bandit itu sungguh terlalu dan sangat brutal secara halus. Boruto melompat masuk dan keduanya mulai mencari harta karun di tas bandit. Kasihan sekali mereka bahkan tidak bisa mencuri banyak. "Boruto, maukah kau mendapat uang tunai?" kata Kimihime. "Tidak, terima kasih," kata Boruto. Boruto bertanya kepada Kimihime tentang tembok es besar. Kimihime mulai bercerita tentang tembok saat mereka menuju ke arahnya. Setelah berlari selama beberapa menit, Boruto dan Kimihime mendekati dinding. Boruto berkata, "Kelihatannya memang besar sekali, tapi aku tidak melihat ada yang berbeda darinya. Mungkin aku tidak menyadarinya kemarin, karena terlihat mirip dengan bukit dan gunung lainnya. Sekarang, bagaimana kita bisa melewati tembok ini?" Jawab Kimihime, "Dengan menghancurkannya." Kemudian Boruto mengeluarkan pedangnya dan menyelimuti petir ungu ke dalam pedang untuk menghancurkan dinding es. Boruto menembus bilah pedangnya ke dinding es besar, dan dinding itu kemudian pecah menjadi pecahan kecil. "Baiklah Kimihime, tetaplah bersamaku, dan sebaiknya kau berjaga-jaga, karena kita tidak tahu apa yang menunggu kita di ujung sana." Kimihime menjawab, "Baiklah, aku akan berhati-hati." Mereka berdua melangkah ke dalam bangunan besar mirip gua. Bukit itu tampak lebih kecil dari luar dibandingkan di dalam, seolah-olah mereka berada di domain yang berbeda. Kimihime berkata, "Boruto, bukankah tempat ini terlalu besar?" "Ya, sangat besar," kata Boruto. Mereka berkeliaran di sekitar tempat itu, di mana mereka menemukan zat su putih, membeku menjadi kristal yang tumbuh dari tanah. Boruto menganalisa situasinya. Kalau dipikir-pikir, ini terlihat mirip dengan kemampuan Kimihime. Mungkin tempat ini ada hubungannya dengan dia. Dan kenapa ada zat su putih di tempat ini? Kenapa ada zat su putih? Aku mengetahuinya karena aku pernah kembali ke masa Perang Dunia keempat. Boruto merasakan aliran energi misterius dan memperhatikan Kimihime. Mata Kimihime bersinar sekali lagi. Bahkan tato yang ada di tubuhnya ikut bersinar dan tanah mulai bergetar. Boruto mengulurkan tangan ke Kimihime. Tetapi penghalang unsur aneh mendorongnya menjauh, dan muncullah bongkahan es yang sangat besar. Boruto sangat terkejut melihat ada sesuatu di depannya. Dia mendekati bongkahan es besar itu, dan ternyata di dalam bongkahan es itu ada sosok Kaguya Otsutsuki yang membeku. Boruto berkata, "Sialan, kenapa ada Otsutsuki Kaguya di sini?" Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya.